Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Mukmila Alainiyah. Saya mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dari Institut Agama Islam Negeri Jember dengan NIM U 2019 4007, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit perihal bagian dari mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia, yang mana salah satu materinya membahas tentang seni kaligrafi. Nah, di sini saya juga akan membahas apa saja hot-hot yang akan dipakai dalam seni kaligrafi, dan juga akan memperkenalkan hot baru yang diciptakan oleh guru saya, yaitu Ustadz Anwar Syamsuddin. Dan untuk tahu mengenai apa itu kaligrafi dan apa saja hot-hot yang akan dipakai, serta bagaimana sih bentuk hot masyriki itu sendiri, make sure to keep on watching my video and enjoy until end. Teman-teman, sebelum mengetahui apa saja hot-hot yang dipakai dalam kaligrafi, ada baiknya mengenal apa itu kaligrafi. Nah, kaligrafi diartikan secara etimologi bahasa Inggris berasal dari kata kaligrafi, yaitu berasal dari dua kata, yaitu callous yang berarti indah dan graphing yang berarti menulis. Jika disatukan, arti keduanya berarti tulisan yang indah. Dalam bahasa Arab sendiri, kaligrafi disebut sebagai hot, berupa garis dan coretan pena yang membentuk tulisan tangan. Ulama memaparkan bahwa kaligrafi merupakan ilmu penulisan huruf yang diperkenalkan berdasarkan bentuk huruf tunggal, letak, dan tata cara merangkainya disusun secara sistematik. Sedangkan dalam sejarah, munculnya seni kaligrafi sudah sejak ada dari dahulu, namun berkembang pesat ketika masa pembukuan mushaf Al-Quran. Awalnya seni menulis bahasa Arab hot kaligrafi ini tidak terlalu diperhatikan oleh bangsa Arab, karena pada waktu Rasulullah SAW hidup pun tidak mengajarkan ilmu ini, sebab orang-orang pada zaman Rasulullah tersebut masih menggunakan budaya menghafal Al-Quran daripada budaya menulis Al-Quran. Namun lambat laun setelah Rasulullah SAW wafat, banyak usulan-usulan yang menekankan untuk menyimpan isi ayat Al-Quran dalam sebuah tulisan. Barulah mereka merasakan kebutuhan untuk menulis sebagai penyimpan ilmu. Karena pada masa-masa ini pula sudah banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan membela Islam. Barulah Umar bin Khattab mengusulkan agar membukukan Al-Quran, karena khawatir akan hilangnya kesempurnaan Al-Quran secara perlahan-lahan. Proses pembukuan Al-Quran pertama kali diselesaikan ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan dituliskan dengan macam hot sesuai orang-orang yang menulisnya. Hingga pada abad ketiga, para tokoh seniman kaligrafi juga ikut andil, hingga muncullah beragam macam tulisan dan diberi nama-nama yang khusus untuk membedakan jenis hot yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pastilah teman-teman hingga saat ini menjumpai berbagai sebutan dan bentuk jenis kaligrafi yang semakin beragam. Sebutan dan nama tersebut cukup membingungkan, sebab masih ada beberapa bentuk gerakan tangan yang masih sama. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa
Karena jenis ini relatif sangat mudah terbaca, maka tulisan ini banyak digunakan oleh masyarakat Muslim Jazirah Arab maupun belahan dunia untuk menyimpan data tulisan Arab mereka ke dalam media tulis berupa kertas. Kemudian yang kedua, khat Farisi atau juga disebut Nastaliq. Khat Farisi pertama kali dikembangkan oleh masyarakat Persia Iran. Gaya tulisan ini termasuk salah satu kaligrafi yang disukai bangsa Arab, bangsa India, dan juga bangsa Turki. Khat Nastaliq sangat sering digunakan untuk penulisan buku-buku penting dan syair-syair kepahlawanan, dan bukan untuk menuliskan isi Al-Quran yang menjadi mushaf. Kemudian yang ketiga adalah khat Sulusi. Penulisan macam kaligrafi Sulusi sangat populer di kalangan penulis Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan bentuknya yang indah, penuh dengan dekoratif, dan mudah dibaca, membuatnya banyak orang tertarik membaca ketika melihatnya, tidak membuat mata lelah maupun bosan. Sebagaimana kaligrafi yang terdapat dalam dinding rumah saya. Lanjut kepada khat Diwani. Khat Diwani merupakan gaya tulisan Arab yang diciptakan oleh masyarakat Turki Utsmani. Tulisan ini mulai populer semenjak kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II. Khat ini mempunyai karakteristik dengan tulisan memutar sehingga huruf satu dengan yang lain tidak memiliki lengkungan. Goresan garis berupa tekstur seni rupanya dibuat lentur dan lembut dengan tujuan agar mudah dikombinasikan dengan tulisan apapun dan huruf apapun. Untuk khat selanjutnya yaitu khat Kufi, yang merupakan tulisan Arab tertua dan merupakan sumber acuan pertama penulisan huruf Arab. Dinamakan Kufi karena berasal dari daerah Kufah. Berkembangnya waktu pada saat itu, masyarakat Arab yang menyukai seni mengembangkan hingga muncul corak khat Kufi yang bermacam-macam. Khat ini memang terlihat rumit, namun Kufi dituliskan dengan menggunakan pena, penggaris, segitiga, dan jangka untuk mengekspresikan seni Arab di dalam goresan tinta. Kemudian khat yang keenam adalah khat Rika. Khat Rika sering digunakan para pelajar untuk menulis catatannya karena singkat, cepat, dan mudah dalam menulisnya. Lanjut pada khat yang ke-7 yaitu khat Ijazah. Kenapa kok disebut khat Ijazah? Karena khat ini sering muncul dalam ijazah-ijazah, madrasah-madrasah maupun piagam serta sertifikat lainnya. Kemudian khat terakhir yang akan saya jelaskan dalam video saya kali ini ialah khat Masyriqi. Khat ini diciptakan oleh Ustadz Anwar Syamsuddin. Perjalanan beliau untuk menciptakan khat baru tidaklah mudah dan tidak singkat seperti membalikkan tangan. Ustadz Anwar Syamsuddin memulai percobaan dari tahun 2007 hingga pada awal 2016 beliau mendapat hikmah dari pencarian yang selama hampir 10 tahun, masa percobaan yang gagal, dan kemudian ada hikmah dari semua itu. Beliau berkata, kami punya kesimpulan, jika ingin perubahan harus ada hal-hal yang berlawanan dengan proses menulis khat Arab pada umumnya. Di antaranya, 1. Merubah kolam yang semula keras jadi lunak dan licin. Kemudian yang kedua, merubah anatomi huruf. Kemudian yang ketiga, merubah gerakan yang semula pelan jadi cepat. Keempat, merubah arah tulisan. Dengan bermodal khat sederhana dan mengamati khat Kufi,
kaligrafi Cina, kaligrafi Jepang, dan sedikit unsur hotfi Arab pada umumnya. Proses pun berjalan dan mulai ada hasilnya. Semula beliau menamainya dengan khot hiburan. Kemudian lama-lama banyak yang suka dengan karya beliau hingga banyak saran dan akhirnya memberikan nama khot Masyriqi. Dan pada bulan Ramadan 27 Mei 2017 beliau memberanikan diri mengenalkan khot ciptaan beliau di media sosial beliau. Berikut tata cara penulisan khot Masyriqi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai kaligrafi? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.